Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Puri Handayani selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Agama, serta teman-teman yang saya banggakan. Nah, perkenalkan saya Naufal Lisanul Haq. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun pada mata kuliah Psikologi Agama dengan subjudul Sejarah Perkembangan Psikologi Agama, Metode-metode dalam Psikologi Agama, serta hubungan psikologi agama dengan agama Islam. Nah, manusia itu sendiri adalah makhluk somatopsikososial. Karena itu, pendekatan terhadap manusia harus menyangkut semua unsur dari somatik, psikologik, dan sosial. Nah, menurut Robert Tolles, psikologi agama yaitu ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi itu sendiri yang dipungut dari kajian ahli terhadap perilaku, bukan tentang agama saja. Nah, di sini saya mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana sejarah perkembangan psikologi agama, apa saja sih metode-metode dalam psikologi agama, dan bagaimana hubungan psikologi agama dengan agama Islam. Langsung saja ke pembahasan sejarah perkembangan psikologi agama. Untuk menetapkan secara pasti kapan psikologi agama mulai dipelajari memang terasa agak sulit. Namun demikian, walaupun tidak secara lengkap, ternyata permasalahan yang menjadi ruang lingkup kajian psikologi agama banyak dijumpai melalui informasi kitab suci, agama, maupun sejarah dari agama tertentu. Nah, salah satunya yaitu dari perjalanan hidup Siddhartha Gautama. Nah, kita tahu tentunya itu merupakan cikal bakal dari terbentuknya agama Buddha. Nah, proses perubahan arah keyakinan dari Siddhartha Buddha Gautama ini mengungkapkan pengalaman keagamaan yang mempengaruhi diri tokoh agama Buddha itu sendiri. Dan proses itu kemudian dalam psikologi agama disebut dengan konversi agama. Proses yang hampir serupa dilukiskan pula dalam Al-Quran tentang cara Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memimpin umatnya untuk bertauhid kepada Allah. Tepatnya di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 76-78. Nah, perumpamaan yang telah disebutkan dalam ayat tersebut melukiskan bagaimana proses terjadinya konversi agama. Kemudian berdasarkan catatan sejarah Barat, menunjukkan bahwa perkembangan psikologi agama telah muncul di Barat sejak abad ke-19. Psikologi pada awalnya digunakan sebagai metode dalam memahami fenomena keagamaan berupa sikap, pola pemikiran, tradisi, dan sebagainya. Nah, menurut Tolles, sejarah perkembangan psikologi agama ditandai dengan terbitnya sebuah buku yang berjudul The Varieties of Religion Experience pada tahun 1903. Kemudian, pada mulanya tokoh yang berani mengemukakan hasil penelitiannya secara ilmiah tentang agama atau perintis dari psikologi agama itu ialah Fraser dan Taylor. Mereka mengungkapkan berbagai macam agama primitif dan menemukan persamaan yang sangat jelas antara berbagai bentuk peribadatan pada agama Kristen juga agama primitif lainnya. Nah, hasil penelitian dari Fraser dan Taylor tersebut telah membangkitkan perhatian para ahli untuk memandang agama itu sendiri sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang dapat diteliti dan dipelajari. Karena itulah muncullah ilmu psikologi agama. Nah, dalam Islam sendiri terdapat banyak tokoh yang mengkaji tentang agama menggunakan metode psikologi. Di antaranya muncul pada abad ke-7 seperti Muhammad Ishaq bin Yasar yang menulis buku yang berjudul Al-Syiar wal Maghazi, dan juga risalah Hay bin Yaqzan fi Asrar al-Hikmah al-Masyrikiyat yang ditulis oleh Abu Bakar Muhammad bin Abdul al-Malin bin Tufail. Nah, selain mereka berdua terdapat pula karangan yang populer ditulis oleh Abu Hamid Muhammad al-Ghazali dengan judul Ihya Ulumuddin. Nah, buku yang terkenal sekali bukan? Kemudian di Indonesia itu sendiri, pengkajian agama dengan metode psikologi dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi sebagai ilmuwan, ahli agama, dan doktor. Di antara karya-karyanya yaitu Agama dan Kesehatan Badan atau Jiwa, karangan Profesor Dr. Haji Aulia. Lalu ada
Kiai Haji Jamain, kemudian Ahmad Mufti Ali, dan Profesor Zakiyah Darajat. Namun, buku khusus yang membahas agama dengan metode psikologi banyak ditulis oleh Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Kemudian, psikologi agama menjadi semakin semarak mulai pada tahun 1970 sampai sekarang dengan munculnya berbagai macam jurnal ilmiah di berbagai negara di Eropa dan Asia. Selain itu, secara formal bidang ini telah diakui sebagai bagian dari psikologi modern ketika American Psychological Association membentuk divisi ke-36 yaitu Psychologist Interest in Religious Issues. Kemudian langsung ke pembahasan yang kedua yaitu metode-metode dalam psikologi agama. Nah, diambil dari buku yang ditulis oleh Akmal Hawi yang berjudul Seluk-Beluk Ilmu Jiwa Agama. Nah, salah satu metode psikologi agama yaitu metode filosofis yang meliputi metode intuitif, kemudian metode kontemplatif atau merenungkan suatu objek, dan metode filosofis religius seperti yang banyak digunakan para ahli tafsir maupun tokoh-tokoh agama seperti Imam Al-Ghazali maupun tokoh psikologi seperti William James. Kemudian metode yang kedua yang saya ambil dari modul objek dan metode penelitian psikologi agama, modul psikologi agama. Yang kedua yaitu metode empiris yang terbagi menjadi observasi yaitu pengamatan secara mendalam, kemudian introspeksi yaitu mengamati kejadian psikologis dalam diri sendiri pada saat berlangsung kejadian tersebut, kemudian ekstrospeksi yaitu pengamatan kejadian psikologis terhadap orang lain, kemudian introspeksi eksperimen yaitu metode introspeksi yang dilakukan dengan mengadakan eksperimen. Kemudian ada wawancara, angket atau kuesioner, eksperimen, kemudian metode klinis yang dengan melihat kualitas kesehatan mental seseorang, kemudian biografi, observasi sosial, studi kasus, testing dengan melakukan tes psikologi, kemudian statistik dengan melihat data-data kuantitatif, lalu pendapat umum dengan merekam dan menganalisis pendapat masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, hubungan psikologi agama dengan agama Islam. Nah, secara terminologis memang psikologi agama tidak dijumpai dalam kepustakaan klasik karena latar belakang perkembangannya bersumber dari literatur barat. Dan kalangan ilmuwan barat yang mula-mula menggunakan sebutan psikologi agama adalah Edwin Diller Starbuck melalui karangannya Psychology of Religion yang terbit pada tahun 1899. Nah, namun hal ini tidak berarti bahwa di luar itu studi yang berkaitan dengan psikologi agama belum pernah dilakukan oleh para ilmuwan non-barat. Meskipun di kalangan ilmuwan muslim, kajian-kajian dalam psikologi agama mulai dilakukan secara khusus sekitar pertengahan abad ke-20. Namun permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan bidang kajian ini sudah berlangsung sejak awal dari perkembangan Islam itu sendiri. Nah, permasalahan-permasalahan yang terdapat pada psikologi agama itu sebenarnya telah dikaji ataupun telah terdapat berlangsung sejak awal perkembangan Islam itu sendiri. Jadi dari zaman Rasulullah SAW. Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai konsep ajaran Islam yang dapat dijadikan acuan dalam studi psikologi agama. Lalu masuk ke kesimpulan, langsung ke kesimpulan. Mempelajari psikologi agama sebenarnya tidak untuk membuktikan agama mana yang paling benar, tetapi pada hakikat agama dalam hubungan manusia dengan kejiwaannya, bagaimana perilaku dan kepribadiannya mencerminkan keyakinan yang ia anut. Mengapa manusia ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak? Apakah ketidakpercayaan ini timbul akibat pemikiran yang ilmiah atau sekedar naluri akibat terjangan cobaan hidup dan pengalaman hidupnya? Nah, untuk menetapkan secara pasti kapan psikologi agama mulai dipelajari itu sendiri terasa agak sulit.
Namun demikian, walaupun tidak secara lengkap, ternyata permasalahan yang menjadi ruang lingkup kajian psikologi agama banyak dijumpai melalui informasi kitab suci dan sejarah dari berbagai agama di dunia ini. Kemudian kajian-kajian dalam psikologi agama mulai dilakukan secara khusus sekitar pertengahan abad ke-20. Nah, namun sebenarnya permasalahan yang telah dibahas tersebut dan masuk ke pembahasan tersebut telah berlangsung sejak dari awal perkembangan agama Islam itu sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.